Pak Rajasa, jadi menurut Anda sendiri sebenarnya bukankah tanpa Pak Sutrimo pun sebenarnya kasus yang menjerat ex Jampitsus sudah terungkap dan mungkin akan terungkap lebih dalam? Justru saya nggak melihat seperti itu. Ya. Kalau kita lihat proses sejak awal ya kan, ada semacam unlawful proses. Ketika polisi menyerahkan begitu saja kasusnya kepada kejaksaan. Ya. Nah, ini sama juga nih penjahat dipulangin ke kampungnya gitu loh. Selamat lah ya, kan, gitu. Persoalan di sini gitu ya. Jadi kalau bilang bahwa ini dalam rangka pengungkapan kasus korupsi, bullshit. Ya, harusnya polisi bekerja saat itu karena ini prestasi buat polisi. Tapi kenapa diserahkan ke kejaksaan persoalannya? Jadi ini justru melokalisir atau bahkan menyetop kasusnya. Ini kalau kita bilang peristiwa awal ini perang antar geng itu aja. Ini dalam mafia hukum saya bilang. Yang untung adalah penjahat-penjahat kerah putih. Itu aja, nggak susah kok. Kemudian dibentuk tim 9. Apa tim 9 bersih? Belum tentu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara ini dalam rangka pengungkapan seterang-terangnya kasus Febri, bohong. Saya bisa berani katakan itu. Karena toh kan kita bisa lihat, polisi sejak awal tuduhannya kasus manipulasi batubara, Jiwasraya, Asabri, dan Krakatau Steel dan PLN. Kenapa ini nggak dikejar gitu loh? Harusnya ini kan. Jadi bagaimana kita menempatkan kasus kematian Pak Sutrimo dalam pertarungan antara elit yang Anda sampaikan barusan, terkait atau tidak? Ya ini kalau kasus Sutrimo kita tunggu aja hasil otopsi polisi selesai. Ya, apa hasilnya itulah selesai. Kalau memang ada kaitan dengan Febri, ya udah tambahlah ya kan penjaranya Febri. Tapi kalau enggak, justru ini akan membangun empati publik kepada Febri. Kalau ini terbukti tidak ada kaitan dengan Febri. Ya, akan menguntungkan Febri gitu loh. Bisa macam-macam responnya, dua arah. Oh jelas ya kan. Akhirnya merepet kepada yang lain. Ternyata Febri bukan bunuh. Mungkin juga Febri tidak melakukan korupsi. Nah gitu. Opini yang berkembang nanti seperti itu. Oke, Pak Sugeng, Anda sendiri melihat apakah kasus dari kematian Pak Sutrimo merupakan upaya melokalisir lalu kemudian ini merupakan gambaran pertarungan elit di atas? Nggak bisa disimpulkan begitu ya. Kasus Febri sendiri kan kami yang melaporkan ya. 12 Juni 2025 kami yang melaporkan ke Kortas, kemudian naik sidik pada 4 Juli 2026, 1 tahun lebih lah. Kemudian yang kasus di Polda juga IPW yang mengungkap terkait dengan seorang Ferry Boboho itu. Jadi tadi pertanyaannya apakah kasusnya Sutrimo ini mengungkap pertarungan dua institusi, nggak perlu ada Sutrimo mati, kita sudah tahu itu bertarung sudah lama, ya sejak kira-kira 3 tahun yang lalu ya, dalam banyak isu. Satu isu soal perebutan kewenangan penegakan hukum tambang ya antara polisi dengan kejaksaan, di mana kejaksaan menggandeng TNI, itu sudah nggak beres tuh. Kemudian dalam pertarungan KUHAP, rancangan KUHAP tuh mereka juga bertarung ya. Kemudian lebih lanjut lagi dalam pengungkapan kasus Jampitsus ya, ketika penguntitan seperti itu ya. Emang ini ada pertarungan, tetapi tidak ada hubungannya dengan Sutrimo. Sutrimo kan hanya mau menjadi rame karena dia adalah pegawainya Pak Febri Adriansyah. Kalau Sutrimo itu tukang baja ya, dia tidak akan rame ya. Dan cara matinya juga kemudian aneh. Sebetulnya ada satu kasus yang bisa dibangun ya, untuk bisa sampai pada Sutrimo. Itu kan surat keterangan itu ketika tidak mau diotopsi, itu ada seorang yang mengaku sebagai keluarganya menyatakan tidak perlu diotopsi. Padahal ini bukan keluarganya. Ya. Apakah ini sebagai upaya obstruction of justice ya, atau kejahatan tentang identitas diri? Polisi bisa dalami kalau itu mengarah kepada tindakan itu sebelum nanti 3 minggu lagi ya baru ketahuan ini. Apakah ada korelasinya orang yang tidak mau minta otopsi itu sama dengan hasil ekshumasi racun tersebut ya. Ini kan pasal-pasal yang sedang dikumpulkan.
Bagaimana posisi Sutrimo dalam konteks pengetahuannya terkait dengan kasus Pak Febri? Kalau terkait dengan perbuatan material, ya perbuatan material yang dilaporkan katakanlah oleh kami ya, yang karena kami yang melaporkan itu kan dugaan korupsi terkait dengan dugaan manipulasi kualitas batu bara yang dijual oleh satu perusahaan kepada PLN. Nah, tadi itu ada cerita tambang tuh, ya, ada cerita tambang tuh dari kuasa hukum bahwa Sutrimo agak aneh seorang penjaga rumah dikasih tugas juga mengurus tambang. Apakah dia tahu tentang bisnisnya Pak Febri? Kan Pak Febri jaksa. Ketika dia di rumah itu, kenapa dia diurus suruh tambang? Apakah itu usaha sampingan Pak Febri? Atau dalam jaringannya? Gitu loh. Kayaknya kawan saya udah berkejutkan gitu ya. Ya udah mau jawab. Sudah jaringannya ya. Ya itu harus didalami semua. Yang pasti dalam konteks hukum acara, seseorang itu berpotensi untuk dimintai keterangan sebagai saksi apabila dia mengetahui, melihat, mengalami sendiri satu peristiwa yang dia ketahui terkait dengan satu peristiwa pidana. Coba Pak Febri ini peristiwa pidana korupsi. Nah, mungkin dia dulu mengetahui dong, itu tahu. sehingga dia perlu untuk diminta keterangan. Oke, sebelum saya ke Pak Firman, coba saya ke Bu An dulu. Bu An, apakah Anda sebagai pengacara itu mengendus memang ada indikasi perintangan penyidikan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi? Kalau indikasi perintangan penyidikan tentu betul. Tadi pada saat saudara Febrio Adiono itu memang di dalam formulir itu mengaku sebagai kerabat dan betul kabarnya rumah sakit. Jadi rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring itu kan kelas C. Rumah sakit kabarnya sudah menyampaikan bahwa ini suruh diotopsi. Akan tetapi saudara Febrio menyampaikan mengaku sebagai kerabat mengatakan tidak, ini langsung saja dimandikan dan juga langsung di kain kafani. Seperti itu. Artinya dari awal memang Febrio ini memang tidak menginginkan ada otopsi. Padahal sebenarnya kalau diotopsi saat itu kan bisa ketahuan, bisa jadi mungkin bisa jadi karena sebenarnya pada saat itu paru-parunya kayak atau seperti apa begitu kan, segala macam, artinya bukan diracun gitu kan. Kita juga tidak tahu apakah Febri tahu terkait dengan ini atau tidak, tapi mungkin bisa jadi karena takut dan lain-lain. Tapi tetap sebagai kalau yang bersangkutan itu kan PNS kejaksaan mestinya tahu bahwa ini adalah ada dugaan tindak pidana, mestinya juga tahu bahwa ketika ditawarkan untuk otopsi mestinya harus diotopsi gitu kan. Seperti itu. Lalu ketika ternyata formulir itu tidak pernah sampai ke keluarga, ya bagi keluarga itu jadi pertanyaan begitu kan. Seperti itu aja. Lalu pertanyaannya adalah apakah kasus Sutrimo merupakan upaya pengalihan isu? Nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Pola Liar.